Selamat datang di channel kami. Semoga kalian sehat dan bahagia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nasi tiwul. Saya sudah punya nih. Ini adalah menu makan saya pada malam hari ini. Nasi tiwul. Ada manfaat yang ingin saya sampaikan kepada kalian, bahwa nasi tiwul ini ternyata bisa menyembuhkan diabetes. Hal itu sudah dibuktikan oleh keluarga kami. Beberapa tahun yang lalu, kakak saya di Bekasi kena diabetes. Lalu ada tetangga yang menyarankan supaya mengkonsumsi nasi tiwul. Lalu dicobalah mengkonsumsi nasi tiwul, dikirim dari kampung, satu karung kurang lebih 30 kilo. Dia makan sendiri sampai 3 bulan baru habis. Puji Tuhan, diabetesnya normal kembali, yaitu antara 80 sampai 110. Sebelumnya waktu divonis sakit diabetes itu mencapai 600. Jadi dengan menu nasi tiwul bisa mengobati diabetes. Ini sudah terbukti. Lauknya waktu itu hanya daging bajing. Daging bajing itu kalau nggak salah tupai ya, dan tidak boleh dibumbuin, hanya digoreng pakai garam dan asam. Tapi seandainya tidak ada daging bajing, saya sarankan cukup pakai sambal dan lalapan. Lauknya cukup tempe goreng saja. Itu sudah cukup bagus untuk diabetes. Yang terpenting bahwa nasi tiwulnya atau sego tiwulnya murni, jangan dicampur dengan nasi beras. Ini terbukti, sudah banyak sekali yang bisa membuktikan bahwa tiwul bisa untuk mengobati diabetes. Saya tidak mempromosikan tiwul, tidak dipesan sponsor atau apapun. Dari mana kita mendapatkan tiwul? Kalau di daerah Jawa itu biasanya dengan mudah kita dapat menemukan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, Wonosari, Gunung Kidul. Atau kalau kalian ke Sumatera, dari Lampung ke arah Palembang lewat lintas timur, itu banyak tersaji restoran nasi tiwul. Atau kalau pengen beli nasi tiwul mentahnya, itu sekitar daerah Prengsewu, terus daerah Mesuji. Kalau ke Sumatera Selatan sekitar daerah Belitang, Sri Bantolo, Karangbinangun, Tugumulyo, Gunung Sugih, Sungai Hitam, itu tempatnya daerah-daerah produksi tiwul. Atau kalau kalian pengen membuat sendiri bisa. Tiwul itu terbuat dari singkong. Singkong dikupas kulitnya lalu dijemur. Kalau pas musim kemarau paling sekitar 1 minggu sudah jadi. Dijemur, dibikin gaplek. Kalau musim hujan bisa sampai 1 bulan mungkin baru jadi. Tapi saya tidak ingin menjelaskan cara pembuatannya, hanya saya membagikan kepada kalian. Siapa tahu saudara kalian, orang tua atau kakak atau tetangga yang punya sakit diabetes
yang kronis, yang parah, bisalah dicoba mengkonsumsi nasi tiwul. Tapi jangan dicampur dengan nasi beras, atau kalau kalian ke pasar suka ada yang jual tiwul tapi sudah dicampur dengan gula. Jangan, itu nggak bisa untuk obat itu. Jadi beli tiwul yang masih mentah, lalu dikukus, dimasaknya dikukus, dimakan pakai sambal atau sayur, tapi jangan menggunakan gula ya. Takutnya sayurnya bumbunya pakai gula ya, nanti kurang manjur lah. Kalau saran saya sih cukup nasi tiwul pakai sambal plus lalapan, itu sudah nutrisinya saya kira cukup itu. Kalau malam hari ini saya tunjukkan ke kalian, ini saya ini nasi tiwul pakai sayur oseng genjer, lalap timun, lauknya ada tempe, lalu ada telur rebus. Telur rebusnya nanti mungkin saya hanya makan putihnya, karena kuningnya itu tidak bagus untuk orang seusia saya, karena mengandung lemak dan kolesterol. Jadi saya hanya cukup ini yang saya makan nanti, nasi tiwul, ada oseng genjernya, ada sambalnya, ada lalap timun, lauk tempe, dan putih telur. Tolong sampaikan kepada siapa saja, tetangga atau saudara atau adik atau bahkan kalian sendiri yang menonton video ini. Barangkali kalian mengalami sakit diabetes, boleh dicoba. Saya jamin 90% sembuh, asal kalian disiplin. Kalau sudah kena diabetes, jangan berani-berani makan nasi putih, apalagi nasinya dimasak pakai model sekarang yang model cemplung itu. Kecuali kalau kalian masaknya model dikukus ya, jadi airnya itu, air tajinya kebuang. Sebenarnya yang membuat kita banyak penyakitnya itu karena cara masak kita yang salah. Kalau tiwul, saya jamin 90% sembuh kalian. Perlu diingat bahwa diabetes, asam urat, dan darah tinggi itu adalah penyakit kronis, yang artinya tidak akan sembuh total. Kalau kalian mengkonsumsi tiwul itu hanya menseimbangkan, jadi supaya seimbang lagi, jangan terlalu tinggi. Jangan sampai nanti terlalu tinggi, akibatnya kalau diabetes merembetnya banyak sekali penyakit yang akan kena akibat dari diabetes. Bisa stroke juga, bisa buta. Kalau yang laki-laki bisa mengalami kelumpuhan pada alat kelaminnya. Yang paling fatal, kalau diabetes Anda terlalu lama tidak diobati, itu berakibat pada gagalnya ginjal. Kalau sudah gagal ginjal, kita sedih sekali, harus cuci darah teman-teman. Maka setiap minggu harus mengeluarkan biaya untuk cuci darah. Maka dari itu, untuk mencegah itu, supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit yang diakibatkan dari diabetes, Anda boleh mulai mencoba nasi tiwul dengan lauk yang seperti saya sebutkan tadi. Syukur kalau bisa mencari bajing atau tupai, itu digoreng saja, bumbunya pakai garam dan asam. Kalau tidak ada itu, cukup pakai sambal saja, makanya pakai lalapan, terserah lalapannya apa. Lauknya juga kalau bisa jangan banyak yang digoreng. Kalau tempe masih boleh, tapi hati-hati dengan Anda yang punya riwayat
asam uratnya tinggi. Maka kalau asam uratnya tinggi seperti tempe, kalau bisa dikurangi. Jadi tolong video saya ini disebarkan kepada siapa saja, karena ini bisa membantu orang-orang yang terkena diabetes. Sedih rasanya kalau sudah terkena diabetes, nanti merembetnya banyak. Yang paling fatal gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal nggak bisa disembuhkan lagi, hanya memperlambat atau memperlambat lah, memperlambat kematian. Jadi cukup sekian saja. Saya mohon kerelaan Anda untuk menekan tombol subscribe dan like, lalu kalau perlu sebarkan ke teman-teman kalian. Terima kasih.